Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita masih membahas teks cerita fantasi dengan kompetensi dasar 4.3 menceritakan kembali cerita fantasi didengar dan ditulis. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, serta diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian tahu bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi? Ada dua cara untuk menceritakan kembali cerita teks fantasi, yaitu secara tulisan dan secara lisan. Penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara tertulis. Yang kesatu, membaca cerita imajinasi dengan seksama. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. Yang ketiga, mengembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. Penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara lisan. Yang pertama, membaca keseluruhan kisah dalam cerita imajinasi dari awal hingga akhir. Bagaimana kita bisa menceritakan isi cerita fantasi atau imajinasi secara utuh apabila kita tidak membaca keseluruhan isi ceritanya? Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi. Tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita imajinasi, karena dengan mencatat peristiwa-peristiwa penting akan menunjukkan tahap-tahap alur. Ada tahap orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Yang keempat, mencatat tempat, waktu, dan suasana cerita imajinasi. Latar tempat dalam cerita fantasi, misalnya di kerajaan, di hutan, di laut, di sekolah, atau di jalan. Sementara itu, latar waktu pada cerita fantasi, misalnya hari Minggu, malam hari, atau pagi hari. Kemudian, latar suasana, misalnya sepi, ramai, sedih, gembira. Itu yang dimaksud latar suasana. Yang kelima, memperhatikan penampilan dan gerak tubuh. Gunakan gerakan tubuh seperti ekspresi wajah apabila tokoh dalam cerita itu menyatakan kesedihan. Maka, kita harus memperlihatkan ekspresi wajah sedih dan gunakan gerakan tangan yang mendukung isi cerita. Yang keenam, memperlihatkan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Tujuannya adalah untuk memperkuat isi cerita. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara saat bercerita. Yang ketujuh, menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. 8. Mengakhiri dengan penyampaian amanat atau nasihat dalam cerita fantasi. Setelah menceritakan isi fantasi, jangan lupa menutup cerita dengan menyampaikan amanat atau nasihat. Dalam cerita fantasi, sertai juga ajakan apabila nasihat itu pantas menjadi teladan. Sebaliknya, sertai imbauan
Pelarangan apabila perbuatan tokoh cerita tidak pantas untuk ditiru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.